Oke, halo. Oke, teman-teman, selamat datang. Oke, melanjutkan untuk yang video ini ya, video yang sebelumnya. Hari ini nanti kita akan mulai dari perancangan database-nya dulu. Setelah itu nanti ya kita akan masuk ke proses pembuatan login-nya. Nanti ya kita start dari ini ya, dari database-nya terlebih dahulu. Login, habis itu nanti CRUD dan proses di dashboard-nya. Oke, tinggal sedikit lagi. Ya, mungkin yang pertama, kita masuk ke ini dulu ya, projectnya. Ini projectnya kita untuk sudah ya. Ini masih HTML semua ya. Ya, memang kita belum menambahkan untuk yang PHP-nya. Oke, tampilan terakhir kita seperti ini ya. Ini adalah tampilan yang akan kita kerjakan untuk manajemen kontennya. Nanti ini yang akan kita jadikan sebagai perancangan database-nya, dasar perancangan database-nya kita. Oke, kita mulai dengan membuat perancangannya terlebih dahulu. Saya tuliskan di sini untuk lebih permudah, DB ya, database-nya. Jadi nanti yang akan dinamis yang pertama adalah ini ya, nama, habis itu teksnya, lalu apa lagi ya, mungkin foto ya, sebenarnya link ya, mungkin ya, ini link email atau nanti link-link di sini. Tapi untuk sementara ya nanti ini saja ya, nama dan juga teksnya. Jadi dua isian ini tabel yang pertama ya. Ini kita beri nama tabel profile begini. Kolomnya adalah nama, habis itu deskripsi. Sementara ini ya, jadi tabelnya tabel yang singkat. Ya, ini yang pertama. Setelah itu kita juga perlu untuk menyimpan tabel isian data yang nanti kita gunakan untuk melakukan login. Jadi nanti isinya adalah untuk login tabel user, mungkin ini kolomnya username saja, username atau email ya, boleh nanti menggunakan username atau email. Untuk di sini kayak username saja sih, username saja untuk sementara ya, dan juga passwordnya. Oke. Tidak yang terlalu banyak ya. Ya, ini untuk testingnya saya hanya membuat beberapa contoh sederhana seperti ini. Ini tabel yang kita. Oke. Sekarang kita mulai dengan penyusunan ini ya, penyusunan pembuatan tabelnya. Oke. Kita akan menggunakan CMD ya. Jadi database yang akan menggunakan di sini. Oke, kita coba dulu cek. Oke, ini ada beberapa database. Lalu yang akan kita lakukan sudah kita nanti bisa memilih ya salah satunya ya. Kita bisa memilih salah satu. Ini adalah database yang kebetulan ada di tempat saya. Kita tambahkan dulu satu database, create database. Kita memberi nama database-nya adalah portfolio ya, mungkin ya. Oke. Kita lihat sudah bertambah ya di sini ya, portfolio. Kita gunakan sekarang portfolio. Oke, ini sudah show table. Harusnya belum ada ya. Oke, masih belum ada. Nah, sekarang proses yang selanjutnya adalah kita akan melakukan
pembuatan tabelnya ya, berdasarkan tadi yang sudah kita rancang. Ini ada tabel profile dan tabel user. Kita buat terlebih dahulu tabel user. Untuk pembuatannya berarti create tabel user ya. Tabel yang pertama adalah user. Jangan lupa kurung seperti ini. Oke. Enter bisa. Yang pertama adalah ya, user itu berarti nanti ada ID usernya ya, ID user atau user ID. User ID ini nanti yang sebagai primary key-nya ya. Tipenya integer, dia not null, habis itu setelah not null mungkin properti apa lagi? Auto increment ya. Auto increment. Selanjutnya tadi ada username dan password ya. Username untuk tipe username kita menggunakan varchar ya, varchar 255 cukup sepertinya nanti. Habis ini not null. Setelah itu apa? Password ya. Password varchar 255, ini juga not null. Yang terakhir jangan lupa kita set untuk primary key-nya kita ya, primary key-nya adalah apa? Kolom user ID seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu buka tutup, klik enter. Oke, tidak ada masalah ya. Nah, kita show tabel dulu atau DSC tabel adalah user. Oke, aman ya, ada user ID, username, password. Oke, primary key, auto increment. Oke, sudah sesuai. Lalu yang kedua adalah untuk tabel profile, simpel saja juga. Oke, kita lagi tambah create tabel tadi profile ya, profile. Yang pertama untuk profile otomatis ada profile ID ya. Kita profile ID integer not null auto increment. Auto increment itu untuk jadi ketika kita menggunakan properti auto increment, artinya nanti ID-nya itu ketika ada data baru akan secara otomatis dia akan bertambah gitu. Jadi +1 itu akan lebih memudahkan kita. Oke, ini setelah itu ada apa tadi? Nama dan deskripsi ya. Iya, betul, nama varchar. Sorry. Ini nama varchar ini tidak saya berikan not null, jadi sebenarnya boleh nanti isinya null, nggak apa-apa ya untuk bagian sini. Habis itu yang kedua adalah deskripsi. Nah, untuk deskripsi kira-kira karena ini ya isinya nanti banyak, jadi kita beri sebentar, saya cek dulu ya kira-kira butuhnya nanti bagaimana. Oke, kita menggunakan yang teks saja ya, tipenya teks. Sepertinya sudah seperti ini. Habis itu jangan lupa ditambahkan untuk primary key-nya ya. Primary key-nya apa? Primary key-nya adalah profile ID. Sip. Show table. Sudah ada 2 tabel ya. Show table ada 2 tabel. Setelah itu DSC profile. Oke. Nah, untuk
untuk seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Kita bisa melakukan insert manual dulu. Untuk mungkin yang saya insert manual di bagian usernya ya. Ya kurang lebih untuk perancangan tabelnya seperti ini teman-teman. Jadi kita nanti hanya ada dua. Kebutuhannya adalah yang pertama ini tadi ya, untuk nanti kita gunakan manage data di sini, yaitu nama dan juga deskripsinya. Lalu satunya tadi untuk tabel user itu nanti kita gunakan untuk proses loginnya, proses login yang kita sudah buat kemarin di sini. Nah, nanti di sini. Ini email ya. Oke, nanti tapi ini kita isikan sebagai username. Oke teman-teman, mungkin untuk video di perancangan tabelnya seperti ini dulu ya, seperti ini. Jadi tabel yang masih sederhana, tapi harapannya teman-teman supaya dapat gambaran ya. Sebenarnya tidak yang terlalu susah untuk di perancangan tabel dan pembuatannya. Oke, mungkin itu dulu ya dari saya. Nanti kita lanjutkan lagi. Oke, dadah.